Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 29 Mei 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan kami mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai kegiatan kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan terang untuk kehidupan kami pada hari ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih dan bermohon. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan merenungkan firman ini dalam tema perjumpaan yang mensukacitakan. Ketika dalam kehidupan ini kita mengharapkan untuk berjumpa dengan seseorang yang sangat kita rindukan, dan itu terwujud, maka muncul rasa bahagia yang besar. Entah berjumpa dalam suasana suka maupun duka, jika perjumpaan itu saling merindukan pasti akan membawa sukacita dan rasa bahagia. Sebaliknya, jika kita berjumpa dengan orang yang tidak diharapkan, maka yang terjadi yaitu saling cuek dan masa bodoh. Perjumpaan itu jugalah yang dirasakan oleh Simeon ketika berjumpa dengan Yesus saat kedua orang tuanya datang ke bait Allah untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Ini bukan sekedar perjumpaan yang tidak disengaja, namun hal ini telah dinubuatkan Roh Kudus kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 26. Simeon memuji Allah atas perkara mulia yang terjadi bagi dirinya, di mana pujian Simeon jika dalam bahasa Latin disebut nunc dimittis, yang berarti
Sekarang biarlah aku berpulang. Perjumpaan ini membawa juga pada suatu rencana Allah yang luar biasa, bahwa melalui Yesus ada janji pembebasan bagi bangsa Israel. Allah berkenan bagi umatnya yang hidupnya benar dan saleh untuk suatu karya yang mulia. Ketika Simeon bersyukur karena telah berjumpa dengan Yesus yang telah dijanjikan itu, ia pun memuji Allah atas perjumpaan yang mensukacitakan itu. Begitupun kita umatnya, sekalipun tidak berjumpa secara langsung dengan Yesus, namun lewat firman-Nya Tuhan mau menyapa dan berjumpa dengan kita. Karena itu, sambutlah Tuhan dengan kerendahan hati, hiduplah taat dan benar, serta hidupilah firman-Nya. Maka Tuhan pun akan berkenan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa syafaat dan sekaligus doa penutup untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami, dan kami tahu firman-Mu ini berkuasa dan akan menjadi kehidupan bagi kami, terlebih khusus untuk beraktivitas pada hari ini. Dan atas semuanya itu dimuliakanlah nama-Mu, dan kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Raharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.